Baik, salam sehat, selamat bertemu, salam sukses buat kita semua. Kali ini kita akan membuat video atau belajar bersama bagaimana memprogramkan sebuah sistem menggunakan CX Programmer. Jadi kita menggunakan PLC, terus PLC-nya kita programkan menggunakan CX Programmer. CX pemrograman itu atau CX Programmer itu hanya salah satu text editor dari sekian banyak text editor yang digunakan untuk program ladder. Sebagaimana yang lalu kita sudah belajar bersama, kita sudah mengenal CX Programmer itu seperti ini. Saya tunjukkan ulang lagi bahwa penampilan pertamanya adalah seperti ini. Ada yang paling atas, ya, yang paling atas ini adalah namanya title bar, ya. Ada title bar yang paling atas, kemudian di bawahnya ada menu bar, kemudian ada ya menu bar, ya. Kemudian ada toolbar. Toolbar ini banyak sekali. Walaupun toolbar yang umum itu seperti program-program aplikasi yang lain juga sama. Tapi khusus untuk program ladder ini toolbarnya cukup banyak. Nanti itu yang kita banyak menemui atau banyak kita pelajari, kita kenal pada saat kita membuat program. Ya. Jadi ada menu bar, ada toolbar. Kemudian ada di bagian bawah ini biasa disebut dengan project tree, ya. Itu penampilan umumnya. Kemudian ada yang paling bawah, yang di bawah ini ada juga yang disebut dengan section atau bagian-bagian, ya. Kemudian di yang kosong ini itu biasa disebut dengan project workspace, ya, workspace. Kemudian di bawahnya lagi ada yang disebut dengan di bawahnya ini, ya. Ini biasa disebut dengan input output comment bar, atau ada komentar-komentar di sini. Jadi di mana kursor berada, dia akan tampilkan nama-namanya di sini. Misalkan alamatnya berapa, misalkan komentarnya atau komennya apa. Kemudian yang paling bawah ini output Windows. Biasanya output Windows ini ketika ada program dan mau menjalankan program baru dia tampil di sini. Jadi ini tidak ada apa-apanya. Begitu juga dengan status bar. Ya, kita mulai saja. Kita masuk ke CX Programmer-nya. Dalam catatan kita sudah tahu bahwa ada ikon seperti ini. Kita tinggal klik saja kalau sudah terpasang di taskbar-nya, atau yang berada di desktop-nya kita klik double. Karena ini sudah ada, tinggal kita klik saja. Ini penampilannya. Jadi ini yang title bar tadi, kemudian ada menu bar, kemudian di bawah ini semua ada toolbar, ya. Toolbar. Nah, ini kosong. Nah, kalau kita ingin memulai, kita tinggal klik file menu saja. Ya, kita klik file menu atau kita klik langsung di sini juga bisa di toolbarnya. Dia akan tampil pop-up Windows seperti ini. Ya, pertama kali dia akan tampil pop-up Windows seperti ini. Ini berarti new PLC, ya, atau PLC baru. Ini kita tidak perlu ganti. Hanya ini yang kita pilih, ya. Ini yang kita pilih sesuai dengan PLC yang kita punya. Jadi PLC itu ada CP1E, CP1H, CP1L dan seterusnya. Tergantung yang kita punya yang mana. Kita tinggal klik di sini. Kenapa kita harus pilih ini? Sebab nanti kalau tidak sesuai, ya, tipe device-nya, tipe PLC-nya tidak akan connect nanti, tidak akan kompatibel dengan program kita, sehingga kita harus pilih ini. Kita pilih, oke, CP1E. Kemudian di bawahnya ada setting network type. Kita menggunakan USB, ya, karena kita menggunakan serial data komunikasi, jadi USB, tetap tidak perlu kita ganti. Lalu komentarnya kita ganti, kita tulis misalnya
kita membuat lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas 2 saja. Ya. Kenapa 2? Karena kita akan membuat lampu lalu lintas buka tutup jalan. Jadi hanya 2 jalur. Jalur maju dan jalur mundur. Jadi kita buat komentar atau namanya lampu lalu lintas 2. Lalu kita klik OK. Kita klik OK, itu akan tampil lembar kerja seperti ini. Ya. Lembar kerja seperti ini, ternyata dia masih belum ada nama. Karena tadi kita sudah bilang, di dalam pemrograman kita itu, ini namanya header dari program kita. Jadi harusnya di sini ada nama. Nah, kalau kita ingin ganti nama di sini, kita tinggal klik double di sini. Lalu kita tulis komentarnya, misalkan lampu. Sorry, kita klik double di sini ya. Lampu lalu lintas 2. Misalnya seperti ini, kita enter. Dia akan tampil di atas sini. Ya, dia akan tampil di sini. Ya. Kemudian ada L di sini. Tadi pasti kita ada ketik salah. Jadi kalau kita double lagi di sini, L-nya kita ganti dengan misalkan ruang kontrol. Ruang kontrol. Oke, enter ruang kontrol. Apa artinya ruang kontrol ini? Karena di dalam ruang kontrol ini ada tombol-tombol yang harus menghidupkan atau mematikan lampu lalu lintas. Ya. Nah, disinilah nanti kita buat programnya. Ya. Jadi dari sepanjang ini, garis dari awal sampai di sini, itu biasa disebut dengan garis instruksi atau instruction line. Kemudian ini yang disebut dengan rung. Ya, ini ada number rungnya. Ya, number rungnya 0, mulai dari 0. Rung atau rung pertama ini biasanya disebut 0. Dan biasanya kita gunakan ini untuk kontrol-kontrol utama. Kemudian yang kedua, setelah ruang kasih hidup, kasih mati, kontrol utama, nanti kita karena ini programnya lalu lintas, maka di sini ada lampu jalur atau apa namanya, lampu simpang, lampu jalur misalnya, ya. Ini yang kedua. Nanti kalau misalkan rungnya kurang, kita tinggal klik enter rung aja. Lalu yang kedua, yang rung yang ketiga ini, di sini misalnya, kita membuat penetapan waktu mati hidup lampu hijau dan lampu kuning. Jadi penetapan waktu. Penetapan waktu. Ya. Jadi berapa lama waktu hidup atau mati lampu hijau dan lampu kuningnya, kita tetapkan di sini. Jadi kita gambarkan di sini adalah khusus untuk waktu-waktunya. Jadi timernya di sini. Nah, ini kita sudah buat headline-nya atau header-headernya di sini. Kita tinggal buat program. Nah, program yang pertama yang kita buat adalah program di ruang kontrol, yaitu program hanya ada tombol hidup dan mati saja dengan lampu indikatornya. Lampu indikator hidup atau matinya. Nah, untuk memasukkan, menghidupkan lampu, mematikan lampu, tidak selamanya kita menggunakan tombol, tapi juga menggunakan sensor. Seperti yang saya sudah sampaikan pada video saya yang lain. Menghidupkan lampu kita tidak selamanya menggunakan tombol, tapi juga menggunakan sensor. Walau demikian, sensor itu khusus untuk input ini biasanya menggunakan kontaktor seperti ini. Kontak seperti ini. Jadi ada normally open, ya. Dimana waktu kita belajar relay ada kontak-kontak pada relay itu ada normally open dan normally close. Ya, jadi hanya dua ini sebenarnya, dengan ada
alamat-alamat yang lain atau simbol-simbol yang lain, yaitu simbol-simbol perluasan area pemrograman. Nanti kita akan bahas itu lebih khusus. Jadi kalau misalkan kita menggunakan simbol, jadi ada dua caranya menggambarkan ladder di sini atau diagram laddernya di sini. Itu ada dua cara. Kita ambil simbolnya dari sini atau kita menggunakan mnemonik. Karena kita belum mempelajari mnemonik, yang gampang kita ambil dari simbol saja. Kita klik di sini, lalu kita bawa ke area yang kita akan taruh, lalu kita tulis alamatnya di sini. Ya, jadi ini yang ditulis di sini adalah pin input dari PLC yang kita miliki. Pada pengenalan PLC saya sudah sampaikan, input itu biasanya channel 1 biasanya disebut 0, kemudian 0 itu 01, channelnya 0, kemudian alamatnya 01 atau 00, 01, 02 dan seterusnya. Jadi kita tulis di sini hanyalah 0 titik ya, 00. Itu artinya channelnya 0 tapi alamatnya 00. Seperti yang saya sudah sampaikan pada yang lalu. Lalu enter. Lalu komennya apa? Komentarnya adalah lampu hidup atau tombol hidup atau start atau on, boleh juga. On misalnya. Lalu enter. Maka dia akan tampil seperti ini. Ya. Dia akan tampil seperti ini. Nah, ini on-nya. Lalu ya. Setelah on dan off, setelah on misalnya, dia harus disambungkan off-nya juga, ya. Namun off-nya ini adalah kebalikan atau normally close-nya dari simbol ini, sehingga kita ambil dari sini. Ambil dari sini, kita masukkan di sini, baru kita tulis 0.01. Ya, titik 01. Kenapa titik 01? Karena alamat kedua daripada ini. Jadi 00, yang ini 01. Lalu kita enter, lalu ini off. Kita ketik off. Jadi tombolnya tombol off. Oke. Seperti itu. Nah, setelah ini kita mengeluarkan output. Outputnya apakah menggunakan pin dari PLC, pin out dari PLC-nya sendiri atau tidak? Seharusnya tidak, karena ini gunanya untuk menghidupkan sistem. Berarti kita menggunakan alamat output khusus yang di dalam. Jadi yang khusus itu ada misalkan W, misalkan H, dan sebagainya. Itu artinya coil internal dari relay. Jadi kita ambil outputnya, tetap kita menggunakan simbol ini. Ya. Kita taruh di sini. Lalu kita tulis misalkan W titik 00 misalnya, lalu enter. Ini sistem on off, sistem on ya, sistem on misalnya, sound ya. Oke, sistem on ya. Nah, lalu garis instruksi ini harus terhubung dari input ke output. Kita menggunakan garis ini. Kita klik, kita tinggal taruh saja, gampang ya. Seperti ini. Ini sudah satu garis instruksi, berarti lampu ini sudah bisa menyala. Ya, kalau kita simulasikan. Ya, nanti kita juga buat simulasinya. Nah, supaya lampu tetap menyala, karena ini dipakai untuk sistem utama, menghidupkan sistem, berarti alamat ini kita harus pasang ke inputnya di sini sebagai kunci atau latching di sini. Ya, kita pasang di sini, lalu alamatnya kita tulis W0.00, misalnya seperti itu. Ya, lalu sistem on, lalu oke. Seperti ini. Nah, ini harus dihubungkan langsung atau diparalelkan langsung. Jadi menggunakan simbol ini, lalu kita pasang di sini. Ya. Oke. Seperti itu. Jadi kita sudah dapat satu sistem. Sistem on ini sudah dikunci. Jadi kalau
tombol on-nya kita kasih hidup, berarti lampu on-nya akan hidup, kemudian dia mengunci tombol ini. Jadi walaupun tombol ini dilepas atau dimatikan, selama lampu ini masih menyala, maka dia tetap menyala. Jadi kita sudah dapat satu di ruang kontrol. Ya, nanti di dalam simulasinya nanti kita akan buat. Lalu di dalam lampu kita teruskan ke lampu ini. Lampu ini kan nanti terdiri dari seperti ini. Ya. Jadi ada dua lampu, ya. 2 jalur maksud saya dengan masing-masing 3 lampu. Dari jalur sini, ya, jalur sini. Kalau hijau lampunya berarti jalur sini yang diberi kesempatan untuk melalui jalan ini, karena jalan ini hanya bisa dilalui satu kendaraan, sedangkan ini bisa 2 kendaraan, jadi 2 jalur, sehingga dari sini jalan, kemudian di sini ditutup dulu, ya, jadi dia jalan ke sana. Lalu kalau ini sudah merah, hijaunya di sini, berarti dari sini lagi yang jalan, lalu ini tidak boleh, ya. Jadi ini ditutup, ini buka, ini tutup. Ini hijau berarti di sini merah, di sini hijau berarti di sini merah. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin mematikan lampu dan menghidupkan lampu, berarti kita gambarkan lampunya dulu. Lampunya yang kita harus buat utama. Nah, lampunya kita mulai dengan W0, dengan alamat W0, karena ini yang menghidupkan. Ya. Ini yang menghidupkan. Kita mulai di sini, kita ambil dari simbolnya, simbol laddernya, kita taruh di sini, tapi kita tulis alamat W0.00, ya. Lalu sistem on, ya, sistem on tetap, ya, seperti itu. Lalu setelah itu kita ambil cabang di sini. Biasanya kita menggunakan cabang yang cabang di sini untuk semua lampu yang ada. Jadi lampu yang ada di sini itu hanya menggunakan sumbernya dari sini. Ya, kita lihat. Untuk cabangnya, kita lihat bagaimana cara menghubungkannya. Kita boleh tes programnya. Adalah pertama ini, kita ambil, kita taruh di sini. Tapi kita menulis alamat. Yang di sini adalah alamat timernya. Jadi alamat timernya. Nanti waktunya yang digunakan di bawah sini, karena lampunya ada 6, 2 hijau, 2 kuning, yang kuning dan hijau saja yang kita pakai lampu. Berarti ada 4 lampu, berarti ada timernya ada 4. Nah, timer 4 itu kita mulai dari T0, ya, T00 misalnya, ya. Lalu T00 itu digunakan untuk lampu hijau. Ya, lampu hijau jalur 1 atau jalur maju. Ya, lampu hijau jalur 1. Jalur maju, ya, maju saja. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini lampu hijau jalur maju ini. Ya. Dia harus dihubungkan dengan lampu hijau jalur maju ini, langsung dihubungkan dengan output. Dengan output di sini, ya. Jadi lampu hijau jalur maju ini kita langsung output di sini. Nah, kita ambil outputnya. Lalu kita alamat output itu adalah alamat yang digunakan langsung ke PLC, ya, alamat PLC-nya. Jadi alamat PLC-nya itu alamat pertamanya atau channelnya adalah channel 1 atau 100.00. Ya, seperti itu. Kemudian kita tulis lampu hijau, ya, hijau jalur maju. Seperti itu. Ya, maka dia akan tampil seperti ini.
lampu hijau jalur maju. Tombolnya adalah tombol yang dipakai dari timer 00 atau timer 1. Ya, lampu hijau jalur maju. Lalu output ini dengan input ini kita hubungkan menggunakan seperti ini. Jadi kita tinggal ambil, klik saja di sini. Ya. Nah, ini lampu hijaunya hanya ini. Jadi ketika ini hidup, lampu hijau ini kita ambil karena dia hanya ada 4 lampu, kita ambil lampu yang kelima. Ya, alamat ini alamat yang kelima. Ya, jadi kalau misalkan alamat ini alamat yang kelima, kemudian kita menggunakan tombol ini, ya misalnya seperti ini, tapi alamatnya bukan alamat 00, tapi alamatnya lampu yang terakhir, alamat lampu yang terakhir. Ya, jadi alamat lampu terakhir yaitu T03. Karena hanya 4 lampu, jadi 0, 1, 2, 3. Hanya 4 lampu. Jadi T003. Ya. Lampu kuning, ya. Lampu hijau. Jadi tetap ini lampu hijau. Tetap misalnya ini lampu hijaunya tetap. Tapi ini belum kita rubah. Jadi kita rubah ini dulu, kita cut dulu pakai not, ya. Jadi end not. Oke. Nah, end not. Jadi bukan pakai normally open tapi normally close. Kenapa normally close? Ketika lampu di timer yang ketiga itu mati, berarti lampu ini akan hidup. Nah, setelah itu kita buat cabangnya untuk yang lain di sini, ya. Nah, kalau kita menggunakan simbol akan berbeda kalau kita menggunakan mnemonic. Kalau kita menggunakan simbol, kita tetap gunakan normally open-nya, tapi T-nya T0. Jadi T-nya di sini adalah T0 untuk lampu hijau, lampu kuningnya. Ya, T0 0 titik. Kan bukan pakai titik, 00 saja ya. Ini. Lalu lampu hijau jalur maju. Maksudnya ini, ya, lampu hijau jalur maju. Tinggal kita klik saja. Ya, karena di bawahnya nanti yang lampu kuning. Jadi ini lampu kuning. Ya. Nah, ini harus dihubungkan dengan notnya lampu 1. Kenapa? Karena kalau lampu 1 ini hidup, lampu ini tidak hidup, ya. Jadi kita pakai notnya T1. Jadi T001. Ya. Lampu berarti kita pakai lampu kuningnya. Kuning jalur maju. Ini lalur lagi. Jalur maju. Ya, oke. Setelah itu, kita langsung ke output. Kita ambil outputnya. Outputnya di sini. Ini menjadi lampu hijau. Lampu kuning. Tapi outputnya adalah output 100. Karena ini langsung di PLC, di alamat outputnya atau di pin outputnya PLC, berarti 100.01. Kemudian lampu kuning jalur maju. Oke. Jadi lampu hijau, lampu kuning, kemudian nanti ada lampu merah. Nah,
antara input ini kita harus hubungkan menggunakan line ini. Ya, cara menghubungkannya. Lalu di bawahnya lagi kita ambil normally close-nya di sini. Tapi kita gunakan normally close untuk lampu merahnya. Ya, jadi lampu merahnya kita ambil normally close-nya, ya. Normally close untuk lampu merah, yaitu kita ambil dari T1 ini, ya, tapi node-nya, ya, kita ambil node-nya, ya. Jadi normally open-nya untuk T1 kita ambil yang T1, ya, T001 yang di atas ini, T001, ya, T001, tapi lampu kuning jalur maju, ya. Kenapa? Karena 001 itu lampu kuning. Lalu selanjutnya kita paralelkan lagi dengan normally open-nya, ya. Normally open-nya 00 lampu kuningnya. Ya, normally open-nya lampu kuning. Ya, normally open-nya lampu kuning berarti T001, ya. T001. Ya, masih lampu lampu merah. Ya. Ya, kita enter saja. Lalu ini kita hubungkan terus ke bawah, ke sana. Salah. Ya, kita hubungkan seperti biasa ini, kita hubungkan ini. Lalu jalur ini kita hubungkan ke sana. Lalu outputnya kita ambil, ya, kita taruh di sini. Ini alamatnya 100.02. 100.02. Ya, 02 karena alamatnya 02 pada channel output 1 PLC. Jadi lampu merah, ya. Ini lampu merahnya. Lampu merah jalur maju. Oke. Lampu merah jalur maju. Kita sudah punya satu jalur dengan 3 buah lampu. Ya, kita sudah punya satu jalur 3 buah lampu. Ini cut saja karena ini tidak ada gunanya di sini. Ya, ini untuk menghapus ini kita tinggal masuk di row-nya, ya, del row. Ya, del row untuk menghapus ini tadi. Kita masuk ke del row. Berarti ini kita sudah dapat 1. Ya. Kemudian karena kita harus punya 2 ini, kita buat lagi yang untuk yang 1. Ya, di baris yang lainnya kita masuk ke sini. Ya. Kita masuk ke sini. Ya. Ini kita masuk lagi, kita ambil lagi kembali sama seperti ini. Kita ambil yang W-nya, ya. W01 atau sistem on off-nya. Kita klik, kita ambil normally open-nya, kita masuk di sini, kita tulis W0.00, ya. Oke, sistem on. Lalu di sini kita hidupkan lampu
untuk lampu hijau jalur 2 ya. Lampu hijaunya jalur 2. Jadi untuk yang berikutnya adalah lampu hijau jalur 2 ya. Lampu hijau jalur 2 atau jalur mundurnya dia menggunakan alamat channel 1, alamat outputnya 003 atau 03. Kemudian timingnya atau timernya yang pertama dia gunakan T1, kemudian node-nya T2. Jadi di sini T1 ya. Di sini T001. Oke. Ya, lampu kuning jalur mundur. Ini jalur mundur. Oke. Sorry, lampu hijau ya, bukan lampu kuning ya. Lampu hijau, sorry. Ini cancel. Kita edit saja. Undo ya, undo saja itu. Nah, kita double klik di sini. Sorry, ini kita cut dulu. Kita escape, lalu ini kita cut ya. Kita cut saja, bisa juga kita cut seperti ini, sorry, cancel. Undo saja, bisa juga undo. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini itu bisa saja terjadi ya. Kesalahan-kesalahan seperti ini bisa saja terjadi, tapi kita tidak perlu ragu karena ini juga bisa kita buat 2 sekaligus seperti ini ya. Kita cut saja ini. Ya, lalu kita pindahkan ini ke sini juga bisa, sorry. Kita klik di sini lalu kita tarik dia ke sana. Ya, kita pindahkan. Bisa seperti itu. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi ya. Jadi hanya 2 ini. Ini T1-nya, kita tambahkan T2-nya di sini. Tapi normally close-nya. Jadi ketika T2-nya terbuka, dia akan mati lampu ini. Jadi normally close-nya T2. Ya, T2 itu adalah lampu yang di bawah ya, lampu untuk lampu merah lampu kuningnya. T2. Jadi T002 ya. Kemudian adalah lampu hijaunya, lampu hijau untuk jalur mundur. Lampu hijau, lampu yang di sininya, lampu hijau itu ini hijau untuk jalur mundur. Lampu hijau jalur mundur. Oke. Nah, ini. Sorry saya. Ya. Kemudian setelah itu lampu hijau jalur mundur ini kita tinggal sambungkan dengan outputnya ya. Jadi outputnya kita langsung di sini yaitu dengan output 100.03 100.03 ya. Lampu hijau jalur mundur karena kita menggunakan jalur mundur ya. Ini lampu hijaunya ya. Nah, output ini kita harus hubungkan dengan inputnya seperti biasa ya. Ini harus terhubung, kalau tidak terhubung berarti nanti tidak jalan dia. Karena ini sudah lampu hijaunya ya, berarti kita harus buat lagi yang lampu untuk lampu kuningnya. Lampu kuningnya kita langsung masuk di sini. Tapi ini kita hanya gunakan T2-nya saja. Jadi T2-nya tapi normally open-nya. Jadi T002 ya. Lampunya sudah pasti lampu hijau. Kemudian di sininya kita gunakan normally close-nya T3. Jadi kita ambil yang normally close-nya itu T3 ya, T003. Oke. Lalu T003 ini apa? Lampu kuning ya.
Jadi lampu kuningnya jalur 2. Ya, T003. Lampu jalur 2, lampu kuning. Ya. Kemudian lampu kuning jalur mundur. Oke? Itu. Nah, lampu kuning ini dia harus dihubungkan langsung ke output. Ya. Di mana outputnya adalah 100.04. Ya, 100.04. Lampu kuning. Kuning jalur mundur. Ya. Lalu output dan inputnya kita harus hubungkan. Jangan sampai terputus. Karena kalau terputus nanti dia tidak akan hidup. Kemudian yang masih ada 2 simbol lagi, kita gunakan lagi simbol yang ini, ya. Yang node-nya, ya. Kenapa node? Nanti saya akan jelaskan kemudian. Dihubungkan ke sini, ya. Ini adalah T1, ya. T1-nya nanti di bawahnya tinggal T4. Jadi ini T001. Sudah pasti lampunya sudah ada karena T001 itu adalah lampu kuningnya, ya. Nah, seperti itu. Lalu ini langsung dihubungkan ke outputnya. Lalu satu lagi di sini, tapi normally opennya, ya. Satu lagi di sini normally opennya sebagai pengunci, yaitu menggunakan T terakhir, yaitu T4, ya. T004. Lampunya adalah lampu hijau yang pertama, yang di atas. Jadi T004 itu adalah lampu hijaunya. Ya. T004. Lampu hijau. Ya, ini lampu hijau saja. Jadi itu lampu yang di atas. Oke, kita seperti itu. Lalu di atas ini kita hubungkan, ini 2 kita hubungkan di sini, ya. Kita hubungkan, ini juga dihubungkan, ya. Lalu garisnya kita langsung ke output ini. Lalu outputnya kita pasang lampu 05. Ya, kita pasang lampu 05. Ya. Lampu 100.05 atau alamat kelima dengan channel 1. Tetap channel 1. Lampunya lampu merah, ya. Lampu merah. Lampu merah jalur mundur. Oke, itu dia. Nah, ini kenapa dia tambah di sini, itu tidak perlu kita risaukan karena tidak ada masalah. Setelah itu kita sudah menyelesaikan. Sorry, ini ada kesalahan. Ini bukan di rung untuk waktu, tapi di rung lampu, ya. Sehingga kita harus pindahkan. Memang sengaja dibuat seperti ini supaya bagaimana caranya kita memindahkan simbol dari rung yang lain ke rung yang berbeda, ya. Jadi ini rung ini adalah rung untuk waktu, bukan rung untuk lampu. Ya, rung untuk lampu itu tetap di satu tempat. Ya, mengerti maksudnya? Jadi sekarang kita kembali ke sini, lalu kita klik di sini, ya, kita klik di sini, lalu kita tulis, ya, kita klik kanan saja di sini,
klik kanan, lalu kita masuk di row atau room, ya. Room below, ya, insert room below, ya. Saya ulangi, untuk menambahkan room, ini kan roomnya room 1, kita di sini harus room 2. Nah, untuk menambahkan roomnya, ya, kita harus gunakan klik kanan, lalu kita cari room, ya. Di room itu ada insert below. Insert below artinya di bawah dari ini, ya. Coba kita lihat, kita insert room. Maka dia akan tampil room 2 di sini. Ini berubah jadi room 3. Lalu bagaimana caranya memindahkan ini? Kita tinggal blok yang ini, ya. Kita blok, misalnya ambil dari sini, kita blok, ya, semuanya ini kita blok, ya. Sorry, ini belum masuk yang satu. Kita blok yang ini semuanya. Ya, kita blok, lalu kita cut, ya, kita cut, oke, lalu kita pindahkan ke sini, kita paste di sini, ya, dia sudah pindah ke room 2, ya, pindah ke room 2 di jalur lampu, sorry, di headernya jalur lampu jalur. Jadi lampu jalur ini, baik jalur 1 maupun jalur 2 atau jalur mundur atau jalur maju, itu harus di satu header, karena itu lampu. Ya. Lalu di sini, di bawahnya lagi, mana yang room tadi, karena sudah dipotong, kita harus tambah di sini header baru. Kita header baru di sini, yaitu pengaturan waktu. Pengaturan waktu. Kenapa dia terhapus? Karena tadi kita cut. Jadi di pengaturan waktu inilah yang kita akan menulis program di mana mengatur waktu lampu ini menyala. Jadi lampu hijau, lampu kuning, lampu merah di jalur 1, terutama lampu kuning dan lampu hijau saja, lampu merahnya tidak perlu karena cukup diatur oleh oleh sistem on off-nya. Nah, di waktu di sini kita langsung masuk di waktu. Kita tetap menggunakan sistem on off-nya yang pertama, ya. Kita tetap sistem on off-nya ini kita ambil normally open-nya, lalu kita taruh di sini, lalu kita tulis W0 0.00. Oke, sistem on. Oke. Lalu di sininya kita langsung menggunakan normally close-nya, ya. T3. Normally close-nya T3. Ya, normally close-nya T3. Jadi kita ambil normally close-nya. Ya. T yang terakhir tadi, T3. T003. Ya, sudah pasti lampu kuning jalur mundur. Oke. Kita ikut saja maunya. Lalu setelah itu ini langsung masuk ke output. Masuk ke output sini. Di sini kita harus ambil dari waktu, ya. Jadi kita ambil dari waktu, kita taruh di sini. Lalu di sini itu kita tulis tim karena timer. Tim, ya. Timnya 00. Lampu yang pertama, timer pertama, tim spasi 00, oke. Ya, sorry, ini ada spasi 00-nya. Kita timnya di sini tidak usah spasi, tapi tim 0 spasi. Waktunya berapa? Jadi waktunya misalkan kita gunakan
sorry, saya gunakan yang gelap. Kita pakai ini. Lalu 50 ini artinya 5 detik. Ya. Ya. Tim 0050 5 detik. Ini masih merah. Biar saja karena belum terhubung. Ya. Lalu kita hubungkan. Kita hubungkan ini. Ini hubungkan ke sini. Ya, kita hubungkan ke sana. Itu sudah pasti timnya. Mana anunya? Sorry, saya pindah sedikit dulu ini karena untuk mendapatkan barnya ya. Untuk mendapatkan barnya saya tarik ini supaya untuk mendapatkan pengatur barnya nanti kesulitan. Ya, seperti ini. Tim 00-nya. Ini pasti ada kesalahan karena menulisnya ya. Tim spasi 00 berarti kita menggunakan timnya ya. Tim 0 spasi hashtag 50 sorry. Ini ada sebuah kesalahan di sini. Timnya harus tim spasi 0-nya 1, kemudian hashtagnya di mana ini? Hashtagnya ya, lalu 50 ya, ini sehingga akan jadi seperti ini. Jadi pada timer 0, jadi timer ini ada mulai dari 00 sampai 500 sekian timer, jadi 500-an timer bisa dipakai dengan pengaturan waktunya 5 detik untuk lampu hijau jalur maju. Ya, ini sudah benar. Ya. Nah, setelah itu kita harus buat lagi yang khusus yang untuk lampu yang berikut ya di sini. Ya. Kita buat lagi untuk lampu yang lain di satu jalur, kita buat saja di satu jalur ini. Nah, di satu jalur ini kita buat lagi lampu yang untuk lampu ini jalur hijaunya, lampu hijau jalur maju. Kita buat yang lampu kuning untuk jalur majunya kita menggunakan normally open, ya, normally open. Lalu ini merupakan T0-nya karena tadi T3, ini T3, ini menjadi T0. Ya. Lampu lampu hijau tetap saja kita tulis lampu hijau, kan di atasnya lampu kuning tadi. Lalu ini langsung dihubungkan ke output. Ya. Sorry, ini kita tindis dulu ini. Kita insert di sini. Nah, kita insert di sini. Lalu langsung kita tulis T di sini, ya. T di sini, tim spasi 01 ya. 9 lagi, kenapa harus 9? 01 ya. Spasi hashtag atau pagar sama 50 juga. Jalurnya sama ya. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini, lalu kita hubungkan. Kita hubungkan antara input dengan outputnya. Ya, ini. Lalu di yang satu lagi di bawahnya lagi kita buat
lampu khusus untuk lampu 01 ya. Kita ambil yang normally opennya, kita buat di sini ya. T01 T001 ya, T01 ya, kita enter. Sudah lampunya sudah langsung tertulis karena T01 di atas tadi sudah ditulis. Kita tinggal enter saja. Lalu kita hubungkan. Atau sebelumnya kita pasang dulu. Kita pasang outputnya. Kita tulis tim. Bisa besar, bisa kecil. Ya. Spasi 0. Spasi hashtag 5 detik. Ya, 5 detik. Enter. Lampunya tetap. Dia akan keluar seperti ini. Sorry. Dia bilang, ini kenapa lampu hijau? Harusnya lampu merah. No. Lampu merah ya. Ini lampu merah harusnya. Karena ini lampunya, ini lampu kuning. Ini lampu kuning, ini lampu hijau. Iya, betul. Yes. Ya. Warning, dia ada warning. Tidak apa-apa, nanti kita lihat, kita bisa perbaiki. Ini ada warning, 2 warning ini. Warning ini berarti dia ada sesuatu yang belum lengkap. Ya. Jadi kita gunakan, kita escape dulu. Ya. Kita gunakan ini. Kita gunakan, ya. Kita hubungkan. Kita sudah dapat 3, berarti masih satu lagi. Masih satu lagi, kita buat lampunya, kontaknya. T-nya T02. T002. Lampunya lampu hijau jalur mundur. Ya. Lalu kita langsung saja hubungkan dulu, bisa juga hubungkan sebelum ada outputnya. Lalu di outputnya kita ambil timernya, kita taruh di sini. Kita tulis tim spasi 0. Oh ya, tadi ada peringatan. Ini 03 ya. 03. Coba saya tulis saja 03. Dia mau atau tidak, saya juga tidak tahu. Nanti kita lihat, oke. Ya, 03 sudah betul. Ini ada kesalahan, makanya tadi dia kasih peringatan, ada warning tadi. Ini harusnya 02, ya. Ini 02, Kita escape dulu. Ini harusnya 02 spasi enter ya. Oke. Ini sudah 02 ya. 000 01 02 03. Tapi ini masih merah. Kenapa dia merah? Ya, karena belum tertulis ini. Jadi kita tulis ulang. Belum tertulis. Jadi 03 enter spasi hashtag 50 atau 50 BCD ya. Nanti kalau BCD itu apa, lain kali kita akan bahas. Jadi 50 ini artinya detik ya. Pagar 50 ini artinya 5 detik ya. Nah, kita sudah dapat seperti ini. Hanya ini timernya. Jadi timernya hanya 4 timer ya. Timernya hanya 4. Jadi ada 4 ini mulai dari 0 lalu sampai dengan 3. Berarti ada 4 ya, karena kita mulai menghitungnya dari 0. 0 1 2 3. Nah, ini sudah lengkap program kita. Program kita tinggal kita jalankan saja. Nanti kita jalankan, kita amati secara langsung di sini ya, kita amati dengan logika kita sendiri. Kemudian
pada kesempatan yang berikut atau yang lain kita akan buat simulasinya menggunakan ini. Ya, kita buat gambar-gambar seperti ini lalu kita menyesuaikan alamat. Tapi nanti kita buat materi tersendiri atau video tersendiri. Jadi ini kita simpan file ini, kita bisa simulasikan, tapi kita lihat lampunya menyala dengan di dalam program ini saja. Jadi tidak ada di simulasinya. Kalau saya menggunakan text editor yang lain seperti SendTool misalnya, dia langsung otomatis ada perakitan atau wiringnya sehingga lampunya bisa kelihatan langsung. Ya, kita simpan dulu, kita simpan. Ya, kita kasih masuk nama di sini lampu lalu lintas 2, ya, traffic light 2 atau lampu lalu lintas 2 atau traffic light 2. Ya. Lampu atau traffic light 2. Oke, begitu saja. Jadi saya tidak buat lagi yang itu. Jadi traffic light 2 saya pakai itu. Ya. Nah, kita boleh simulasi, tapi simulasinya menggunakan menu bar ini. Di menu bar ini ada file, ada edit seperti program-program yang lain, kemudian ada PLC-nya. Di di simulasi ini kita tinggal klik, lalu kita pilih Work Online Simulator. Ya. Kita Work Online Simulator. Nah, seperti itu. Lalu untuk menghidupkannya kita langsung di dalam. Kita langsung di sini saya perkecil dulu. Ini tidak ada kesalahan, ya. 0 error atau 0 errors. Saya buang saja ini supaya kelihatan panjang. Lalu bagaimana menghidupkan on ini? Kita klik double lalu kita tulis 1. Ya. Kalau simulasi langsung di CX programmernya. Kita klik double di sini. Lalu kita isi value-nya 1, ya. Lalu setting. Nah, lampunya kalau seperti ini berarti lampu hidup. Kita lihat lampunya, lampu kuning. Ya, terus lampu merah. Langsung hijau di sini. Ya, hijau di sini, ini. Ya. Lalu lampu merahnya langsung lampu hijau di sini. Tapi ini ada kesalahan. Kenapa ada kesalahan? Ya, kenapa ada kesalahan? Kita lihat pasti ada kesalahan di sini. Kenapa dia jadi lampu di sini, lampu hijaunya kok jadi merah? Ini lampu merah sudah keluar di sini hijau, di sini juga lampu merah, kembali hijau di sini. Tapi ini lampu merahnya menyala terus, berarti ada kesalahan. Ya, ada kesalahan. Ya. Nah, sekarang kita matikan dia. Kita matikan dia ya dengan cara simulation work online simulator. Kita klik matikan dia. Ya. Namun untuk uji coba ini kita buka ulang, file open ya atau file saja. Cancel dulu. File, kita langsung open. Ya, misalkan kita open yes ya. Nah, kita yes. Nah, kita simulasi ulang. Jadi tetap ini dia yang tadi kita buat. Jadi lampu jalur, kemudian pengaturan waktu. Ya, kemudian yang satu ini ya seperti ini tetap. Ya, jadi hanya mereset saja tadi. Kita langsung simulasi misalnya, simulasi work online simulator. Dia akan muncul seperti ini, tinggal untuk matikan hidupkannya. Lalu dia akan proses seperti ini, lalu kita klik double di sini, kita setting dia 1. Kalau 1 berarti on, kalau 0 berarti mati. Lalu enter. Oke, dia hidup. Sekarang kita lihat, karena tidak ada error, kita buang saja ini. Lalu kita lihat lampunya. Nah, lampunya lampu kuning. Tapi di sini masih merah. Lampu merah. Ini langsung hijau. Kuning. Merah.
terus hijau di atas. Ya, lampu hijau. Di sini merah tetap. Kuning, ini merah tetap. Merah langsung hijau di bawah di sini. Ya. Kuning tetap merah di sini. Merah dia kembali hijau di atas. Nah, itu. Seperti itulah. Namun kalau kita mau lihat, ya, kita mau lihat di sini, di yang ini, bisa juga. Kalau saya sudah pasang alamatnya, sudah lengkap alamatnya, bisa saja. Saya tinggal work online saja. Sorry, ini tadi ya, test toolnya. Ini saya coba tes work online-nya. Jadi nggak usah saya jelaskan dulu karena kita belum buat ini. Nanti kita akan buat, ya. Ya, ini dia. Dia langsung hidup. Kuning, masih merah. Merah, dia langsung hijau. Kuning, tetap merah. Merah, ini langsung hijau. Lamanya 50 detik, 5 detik. Sorry, 5,5 detik. Kuning, ini masih merah, ini sudah hijau. Berapa lama? Kuning, masih merah. Merah, langsung hijau. Berapa lama? Waktunya. Kemudian kuning, ini masih merah. Artinya nggak boleh lewat dari sini. Merah, nggak boleh lewat dari sini. Di sini lewat, hijau, dan seterusnya. Lalu kita matikan. Ya, kita matikan, kita off-kan. Ya. Ya, atau dengan cara file. Tapi ini belum dijelaskan. Jadi nanti kita akan jelaskan pada video yang lain. Jadi saya kira itulah pemahaman kita untuk membuat lampu lalu lintas dua cabang atau dua jalur, jalur maju atau jalur mundur. Dan ketika video ini ditemukan di channel YouTube saya, silakan diberi komentar atau pertanyaan, komentar untuk koreksi. Jadi misalnya ada yang kurang, tolong ditambahkan supaya saya perbaiki pada video-video yang depan. Saya kira selamat belajar, sukses buat kita semua.